Air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati dan kekal. Kata wanita itu, Mauroe, berilah saya air itu, supaya saya tidak haus lagi dan tidak perlu kembali ke sini untuk mengambil air. Pergilah, panggil suamimu, lalu kembalilah ke sini, kata Yahushua. Saya tidak punya suami, jawab wanita itu. Memang benar katamu, kata Yahushua. Sebab engkau sudah kawin 5 kali dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukan suamimu. Sekarang saya tahu Mauroe seorang nabi, kata wanita itu. Nenek moyang kami menyembah Yahuul di bukit ini, tetapi bangsa Mauroe berkata bahwa hanya di Yahushua Oleh, Yerusalem saja tempatnya orang menyembah Yahuul. Percayalah, kata Yahushua kepadanya, satu waktu orang akan menyembah Yahu-Abu, bukan lagi di bukit ini dan bukan juga di Yahushua Oleh. Kalian orang Shwamor Yahu menyembah yang tidak kalian kenal, sedangkan kami orang Yahudim menyembah Dia yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudim. Tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa Ruha Yahu orang-orang akan menyembah Yahu-Abu sebagai Yahuul yang pensipta yang benar seperti yang diinginkan Yahu-Abu. Sebab Yahuul itu Ruha, dan hanya dengan kuasa Ruha Yahu orang-orang dapat menyembah Yahu-Abu sebagaimana ia ada. Wanita itu berkata kepada Yahushua, saya tahu Hol Mehushkai o Raja Penyelamat o Mesiyas akan datang. Kalau ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Anilah dia, kata Yahushua, ani yang sekarang sedang berbicara dengan engkau. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yahushua kembali. Mereka heran melihat Yahushua berbicara dengan seorang wanita, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang bertanya kepada wanita itu, Ibu, perlu apa? Atau yang bertanya kepada Yahushua, mengapa Mauroe berbicara dengan wanita itu? Maka wanita itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, mari, lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah ia itu Hol Mehushkai o Mesiyas? Maka orang-orang itu pun meninggalkan kota lalu pergi kepada
Yahushua, sementara itu pengikut-pengikutnya menggajak Yahushua makan mauroe o guru. Kata mereka, silakan makan. Tetapi Yahushua menjawab, ada makanan padaku yang tidak kalian tahu. Maka pengikut-pengikutnya mulai saling bertanya, apakah ada orang membawa makanan untuk dia? Lalu Yahushua berkata, makananku adalah mengikuti kemauan dia yang mengutus ani dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Kalian berkata, 4 bulan lagi musim panen. Tetapi ani berkata kepadamu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Orang yang menuai sudah mulai menerima upahnya dan mengkumpulkan hasil untuk hidup yang sejati dan kekal. Maka orang yang menabur dan orang yang menuai boleh bersenang bersama-sama. Peribahasa ini benar juga, yang satu menanam, yang lain menuai. Ani menyuruh kalian pergi menuai di ladang yang tidak kalian usahakan. Orang lain sudah bekerja di sana dan kalian menerima keuntungan dari pekerjaan mereka. Banyak orang Shomronim o dari Shwamoryahu, penduduk kota itu percaya kepada Yahushua karena wanita itu berkata, ia mengatakan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Maka ketika orang-orang Shwamoryahu itu bertemu dengan Yahushua, mereka minta dengan sangat supaya ia tinggal dengan mereka. Jadi Yahushua tinggal di situ 2 hari lamanya. Kemudian lebih banyak lagi orang percaya kepada Yahushua karena apa yang diajarkannya sendiri kepada mereka. Mereka berkata kepada wanita itu, kami percaya sekarang bukan lagi karena apa yang engkau katakan kepada kami, tetapi karena kami sendiri sudah mendengar dia dan tahu bahwa ia memang Mihushuwayaw o penyelamat dunia. Sesudah 2 hari tinggal di Sikar, Yahushua pergi ke Galilea. Yahushua sendiri telah berkata, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tetapi waktu ia sampai di Galilea, orang-orang di sana menyambutnya dengan senang hati sebab mereka ada di Yahushua oleh Yerusalem pada hari raya Paskah, dan sudah melihat semua yang dilakukan Yahushua. Kemudian Yahushua kembali ke Kana di Galilea, di mana ia pernah mengubah air menjadi anggur. Di kota itu ada seorang pengawal pemerintah, anaknya sedang sakit di Kefarnochem. Ketika ia mendengar bahwa Yahushua telah datang ke Galilea dari Yahuda, ia pergi kepada Yahushua dan minta Yahushua datang ke Kefarnochem untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati.
Yahushua berkata kepada pengawai pemerintah itu, "Kalau kalian tidak melihat keajaiban, kalian tidak percaya." "Mauro jawab pengawai pemerintah itu, "cepatlah datang sebelum anak saya mati." Kata Yahushua kepadanya, "Pergilah, anakmu sembuh." Orang itu percaya akan perkataan Yahushua, lalu ia pergi. Di tengah jalan, pelayan-pelayannya datang kepadanya dan mengabarkan, anak Maor sudah sembuh. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Mereka menjawab, "Kemarin kira-kira pukul 1 tengah hari, demamnya hilang." Lalu ayah anak itu teringat bahwa pada saat itulah Yahushua berkata kepadanya, "Anakmu sembuh." Maka ia dan seluruh keluarganya percaya kepada Yahushua. Itulah keajaiban kedua yang dibuat Yahushua di Galilea setelah ia datang dari Yahuda. Setelah itu ada perayaan Yahudi, maka Yahushua pergi ke Yahushua Olim. Di Yahushua Olim dekat pintu domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Bohai Shwaodai. Di situ ada 5 serambi. Di serambi-serambi itu banyak orang sakit berbaring. Ada yang buta, ada yang timpang, dan ada yang lumpuh. Mereka semua menunggu air di kolam itu bergoncang, sebab ada kalanya malaikat Yahuul turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan airnya, dan orang sakit yang pertama masuk ke dalam kolam itu, waktu air bergoncang, akan sembuh dari penyakit apa saja yang dideritanya. Di tempat itu ada seorang laki-laki yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Yahushua melihat ia berbaring di sana dan tahu bahwa ia sudah lama sekali sakit. Maka Yahushua bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit itu menjawab, "Mauro, tidak ada orang di sini untuk memasukkan saya ke dalam kolam waktu airnya bergoncang. Dan sementara saya menuju ke kolam, orang lain sudah masuk lebih dahulu." Maka Yahushua berkata kepadanya, "Bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga orang itu sembuh. Ia mengangkat tikarnya dan berjalan.